Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Psikologi Orang Dewasa yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Vincent Serikatita, dan teman-teman saya, Ahmad Haikal, Dita Amanda Putri, dan Selvi Arta. Pada video ini, kami akan membahas mengenai perubahan kemampuan motorik dan mental pada usia lanjut, perubahan minat pada usia lanjut, bahaya penyesuaian pribadi dan sosial pada usia lanjut. Baiklah, materi yang pertama yaitu perubahan kemampuan motorik pada orang usia lanjut yang akan dibahas oleh saya sendiri. Orang usia lanjut pada umumnya menjadi lebih lambat dan koordinasi gerakan kurang baik dibanding dengan masa mudanya. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh fisik dan psikologis. Penyebab fisik yang mempengaruhi perubahan dalam kemampuan motorik meliputi menurunnya kekuatan dan tenaga yang terjadi karena bertambahnya usia, menurunnya kekuatan otot, kekakuan dalam persendian, dan gemetar pada tangan. Lalu, penyebab psikologis berasal dari kesadaran tentang merosotnya dan perasaan akan rendah diri kalau dibandingkan dengan orang yang lebih muda dalam arti kekuatan, kecepatan, dan keterampilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Amanda Putri dari Bimbingan dan Konseling Kelas Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahaya fisik dan bahaya psikologis, pribadi dan sosial pada usia lanjut. Selain mengalami penurunan kondisi fisik, mereka juga harus menghadapi masalah psikologis. Padahal, seorang lanjut usia tentu mengalami perubahan besar pada seluruh aspek kehidupannya, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Usia lanjut adalah usia yang sangat menjenuhkan dikarenakan sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dikarenakan berkurangnya tenaga dan memasuki masa tua. Banyak berbagai penyakit yang mulai menyerang tubuh, diantaranya seperti sering masuk angin, mah, dan susah tidur. Bahaya psikologis pada lansia dianggap memiliki dampak lebih besar dibandingkan dengan usia muda, karena penyesuaian pribadi dan sosial pada lansia jauh lebih sulit. Dengan demikian, dibutuhkan kondisi hidup yang menunjang agar lansia dapat menjalani masa lansia dengan baik dan memuaskan. Kondisi hidup yang menunjang dibutuhkan agar lansia tidak tertekan karena memasuki masa lansia. Kondisi hidup ini antara lain sosial ekonomi, kesehatan, kemandirian, dan kesehatan mental. Memasuki masa lansia yang bahagia identik dengan kesiapan untuk menerima segala perubahan dalam aspek-aspek kehidupan. Aspek kehidupan sosial merupakan salah satu aspek yang mengalami perubahan cukup signifikan pada masa lansia. Perubahan sosial ini tentu tak lepas dari adanya perubahan fisik kognitif. Juga perubahan sosial yang dialami individu seusia lanjut bisa menjadi sumber stres tersendiri jika tidak disikapi dengan positif. Banyak lansia yang mampu tetap optimal dalam bidang sosial dan mencapai kondisi yang dikatakan sejahtera. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan mental pada usia lanjut. Perubahan mental pada usia lanjut itu terdiri dari belajar. Orang yang berusia lanjut lebih berhati-hati dalam belajar, memerlukan waktu yang lebih lama, kurang mampu mempelajari hal-hal yang baru, dan tidak mudah diintegrasikan dengan pengalaman masa lalu, dan hasilnya kurang tepat bila dibandingkan dengan orang yang muda. 2. Berpikir dalam memberi argumentasi. Dapat penurunan
kecepatan dalam mencapai kesimpulan baik dalam induktif maupun deduktif. 3. Kreativitas. Kapasitas atau keinginan yang diperlukan untuk berpikir kreatif bagi orang berusia lanjut cenderung berkurang. 4. Ingatan. Cenderung lemah dalam mengingat hal-hal yang baru. 5. Mengingat kembali. Kemampuan untuk mengingat ulang banyak dipengaruhi oleh faktor usia dibanding pengalaman terhadap objek lain yang ingin diungkapkan. 6. Mengenang. Kecenderungan untuk mengingat sesuatu yang terjadi pada masa lalu mengingat semakin tajam sejalan dengan bergantinya usia. 7. Rasa humor. Pendapat umum, tetapi klise, bahwa orang berusia lanjut kehilangan rasa humor dan keinginannya hal-hal yang lucu. 8. Kekerasan mental. Kekerasan mental sangat tidak bersifat universal bagi usia lanjut usia. Perubahan minat pada lansia. Penyesuaian pada usia lanjut sangat dipengaruhi oleh perubahan minat dan keinginan yang dilakukan secara sukarela atau terpaksa. Minat pada orang berusia lanjut pada umumnya berupa minat pribadi, minat untuk bereaksi, dan keinginan sosial. Minat pada pribadi. 1. Minat dalam diri sendiri. Lansia mungkin menjadi sangat berorientasi pada egonya dan pada dirinya, di mana mereka lebih banyak berpikir tentang dirinya daripada orang lain dan kurang memperhatikan keinginan kehendak orang lain. 2. Minat pada penampilan. Biasanya mereka yang sudah enggan lagi memperhatikan penampilan adalah orang yang sudah tidak aktif lagi dalam lingkungan sosialnya. Berbeda dengan lansia yang orang yang masih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial akan cenderung sebaik mungkin memperhatikan penampilan mereka. 3. Minat pada pakaian. Minat terhadap pakaian pada lansia biasanya dipengaruhi oleh kegiatan sosial yang dilakukan, status ekonomi, dan penerimaan diri. 4. Minat terhadap uang. Apabila pendapat lansia secara drastis berkurang, maka niat untuk mencari uang tidak lagi berorientasi pada apa yang ingin mereka beli dan untuk membayar simbol status yang biasa dilakukan pada awal tahun kehidupannya, tetapi untuk sekedar menjaga agar mereka tetap mandiri. Demikianlah beberapa materi yang telah kami bahas tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.